Jarang orang tahu, ini kisah Menara Kudus dan beduk yang berusia ratusan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di salah satu tempat bersejarah yang sangat istimewa di Tanah Jawa, yaitu Menara Kudus. Menara ini bukan sekadar bangunan tua, ia adalah saksi perjalanan dakwah Islam di Nusantara yang erat kaitannya dengan salah satu wali besar, yaitu Sunan Kudus. Banyak orang datang ke sini untuk berziarah atau berfoto, tapi tidak banyak yang benar-benar tahu kisah yang tersimpan di dalam menara ini, termasuk beduk tua yang usianya sudah ratusan tahun. Sekarang saya akan mencoba naik ke dalam menara ini. Tangga di dalamnya cukup sempit dan sederhana, tetapi dari sinilah dahulu suara beduk dipukul untuk mengingatkan masyarakat agar berkumpul dan menunaikan salat. Menariknya, menara ini memiliki bentuk yang berbeda dari kebanyakan menara masjid. Arsitekturnya justru mirip dengan bangunan candi Hindu-Buddha. Hal ini menunjukkan bagaimana dakwah Islam pada masa itu dilakukan dengan cara yang bijak dan penuh kearifan budaya. Sunan Kudus memahami bahwa masyarakat Jawa saat itu masih sangat dekat dengan tradisi lama. Karena itu, beliau tidak merusaknya, tetapi merangkulnya. Menara yang menyerupai candi ini menjadi simbol bahwa Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tetapi untuk membimbing dan menyempurnakannya. Dan disinilah salah satu bagian yang paling menarik, yaitu beduk yang berada di dalam menara ini. Beduk ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Pada masa itu, beduk dipukul sebagai tanda waktu sholat dan sebagai panggilan kepada masyarakat untuk berkumpul. Sebelum pengeras suara dikenal seperti sekarang, suara beduk dari menara ini bisa terdengar cukup jauh, memanggil orang-orang untuk datang ke masjid. Kalau kita renungkan, beduk ini bukan hanya alat, ia adalah simbol panggilan, panggilan agar manusia kembali mengingat Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bulan suci Ramadan di kota beduk Kanjeng Sunan Kudus ya, di Menara di atas. Jam 12 malam lebih 14 menit. Dari menara sederhana ini, dakwah Sunan Kudus pernah menyebar ke berbagai penjuru, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keteladanan, kebijaksanaan, dan kelembutan hati. Hari ini, menara ini masih berdiri kokoh, bukan hanya sebagai bangunan bersejarah, tetapi sebagai pengingat perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Semoga dari tempat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dakwah yang paling kuat adalah dakwah yang dilakukan dengan hikmah dan kearifan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini di Menara Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.